Mulai dari apel pagi yang menjadi penyemangat, seperti inilah rutinitas di Kepolisian Resort Kadu Gede, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, tempat Bribka Ade Syaripudin bertugas. Di bawah arahan Kapolsek Kadu Gede Muhammad Faisal, para anggota menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pengayom masyarakat. Bribka Ade Syaripudin adalah Kepala Unit Pembinaan Masyarakat atau Kanit Binmas di Polsek Kadu Gede. Setiap harinya dia turun ke desa yang menjadi wilayah yang dibinanya. Desa Karangsari, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan adalah salah satu desa yang menjadi binaannya. Di masa pandemi, yang menjadi prioritas Binmas adalah penanganan COVID-19 dan juga upaya untuk pemulihan ekonomi. Ada sejumlah usaha mandiri warga yang dijalankan dari rumah warga masing-masing agar terhindar dari kesulitan ekonomi dan membiayai kehidupan mereka bisa teratasi. Minimal ketahanan pangan mampu mereka atasi. Alhamdulillah di Desa Karangsari sudah terbentuk yaitu kelompok peternak domba sama peternak ayam petelur. Di samping itu juga ada dari pertanian yaitu kopi Robusta dan Arabica. Setelah adanya program pemerintah dalam rangka pencegahan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, saya di kampung merekrut para pemuda yang tadinya merantau karena keadaan ekonomi ada penurunan. Jadi dia pulang ke kampung. Kita berdiskusi bagaimana caranya supaya tidak terputus dalam masalah perekonomian. Akhirnya kita berembuk, kita adakan yaitu peternakan domba. Ya, dari awalnya peternakan domba. Setelah itu karena ada bahan segala macam di kampung itu kan agak-agak gampang, seperti bambu, kayu, itu pasti harganya agak murah. Setelah itu kita bikin bersama-sama, modalnya pun bersama-sama, dibentuklah kelompok peternak kambing. Dan alhamdulillah dari sejak 2017, alhamdulillah perkembangannya sudah bagus. Tak semudah membalikan telapak tangan memang. Bribka Ade menekankan bahwa kesehatan dan kualitas bibit ternak adalah kunci bagi kelangsungan usaha. Kalau awal-awalnya dulu itu ternak kami itu biasa, jadi di bawah. Jadi kambing di bawah nggak kayak seperti ini kalau dulu. Jadi Pak Ade memberikan arahan tentang tata cara pemeliharaan domba. Jadi tempatnya harus bersih, pemeliharannya harus baik. Sampai sekarang begini jadi pakai paranggong. Jadi paranggong jadi kambing dengan itunya itu nggak bersatu. Kalau di sini mah baik masyarakat, jadi ke semua kalangan masuk. Jadi kalau dulunya kan Pak Ade pernah ternak kambing sebelum jadi polisi. Jadi sekarang jadi dia punya informasi dari manalah jadi disampaikan kepada teman-teman. Jadi alhamdulillah sekarang ternak domba sudah lebih baik. Bribka Ade Syaripudin tak hanya berhenti pada pembinaan membangun peternakan mandiri di rumah-rumah, namun juga membantu membuka jalan pada pasar di mana hasil ternak bisa dipasarkan. Bribka Ade Syaripudin memahami tak semua orang atau warga desa binaannya yang mempunyai ketertarikan yang sama. Tidak semua punya bakat beternak. Karenanya Bribka Ade mencoba untuk membantu menggali potensi, apalagi yang bisa dibangun dari desa di lereng Gunung Ciremai ini. Ada Pak Mulyadi yang menggeluti kebun markisa di samping mencoba beternak kambing. Ada juga petani kopi yang mulai mengembangkan pemasarannya sampai ke kedai-kedai kopi di Kabupaten Kuningan. Saat itu kan banyak bahan baku kopi, yang mana kopinya itu ada tiga varietas di Karangsari itu, satu Arabica, yang kedua Robusta, dan yang ketiga Liberica. Setiap sebulan sekali kan diadakan
pertemuan rutin Bu di sekretariat ini tuh, yang manakala membahas tentang Destana ke depan, terus membahas hal-hal yang lain. Ya singkat cerita kita membahas masalah karena melihat prospek kopi ke depan bagus. Kita obrolkan sama teman-teman, alhamdulillah teman-teman merespon. Walaupun tidak ada permodalan ya Bu ya yang mendukung, ya mudah-mudahan ke depannya ada yang mendukung. Kita urunan untuk pembelian cherry. Terus yang anggota Destana yang punya kebun kopi tidak dijual ke tengkulak. Kita petik bersama, kita proses bersama, kita olah bersama. Atas kegigihan dan keuletan para petani kopi Destana, yaitu Desa Tangguh Bencana, kopi yang diberi nama Kopi Destana ini sudah memiliki pangsa pasar walaupun masih dalam wilayah Jawa Barat. Kalau dari anggota Destana yang tahun kemarin ya Bu ya, itu dari semua anggota itu 1,5 ton cherry itu Bu ya. Sampai akhir sebelum musim kopi tahun 2021 itu stok di sini tuh udah habis Bu. Pemasaran alhamdulillah udah Indramayu, Cirebon, Kuningan, dan ada Majalengka. Sesungguhnya langkah besar dan panjang perjalanan hanya bisa diwujudkan jika kita memulainya dengan satu persatu langkah kecil, namun konsisten. Kepala Kepolisian Resor Kuningan AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya tentu berbangga anggotanya mampu berdedikasi tak hanya menyelesaikan kewajibannya sebagai polisi penegak hukum, tapi juga pengayom dan pembina masyarakat. Jadi kami sering lakukan pembinaan juga, pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja anak buah. Jadi kami rutin, Pak. Tiap minggu pun ada evaluasi. Kami menilai dengan adanya situasi pandemi COVID-19 ini, tidak lagi kita bisa mengeluarkan kegiatan-kegiatan yang biasa. Bukan lagi hal-hal yang seperti biasa. Jadi sudah menuntut kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, yang peka terhadap lingkungan, dan melihat, membuka mata apa potensi-potensi yang bisa diberikan kepada masyarakat. Manfaat Mbak ya, memberikan manfaat kepada masyarakat. Dukung semua hal-hal yang kira-kira dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara-cara yang tetap sesuai dengan aturan, norma-norma, tanpa ada yang dirugikan. Dan alhamdulillah Mbak, salah satu contohnya sudah berhasil, Mbak. Saya bilang sudah berhasil karena dia mulai dari diri dia sendiri, sehingga masyarakat lingkungan sekitar tuh dapat melihat, mencontoh langsung, dan dilakukan pembinaan dan diajak bekerja sama, sehingga bisa menjaga kelestarian lingkungan, menambah perekonomian, penghasilan, baik itu mulai dari harian, Mbak. Yang saya kemarin dapat laporan tuh, kita lihat ada penghasilan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kok bisa seperti itu, saya tanya. Ya Pak, karena dari ternak sendiri kami masih bisa dari kotoran ternak menjadi pupuk. Ya alhamdulillah Mbak, kami sangat mengapresiasi Mbak. Pandemi memang sudah meluluh lantakan perekonomian secara nasional, bahkan dunia. Namun, selalu ada jalan untuk mereka yang senantiasa berusaha dan tak pantang menyerah pada keadaan. Saya mulai berinovasi untuk membuat di bidang pertanian dan perikanan, supaya para petani, pembudidaya, dan peternak sama-sama dengan saya maju.